Lillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memperjumpakan kita dalam kajian sirah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang asal mula dari peristiwa Fathu Makkah. Jadi kalau pertemuan yang lalu yaitu kejadian atau asal mula Fathu Makkah, yang kedua ini adalah bagaimana pasukan mulai diberangkatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah, hadirin Allah Ta'ala, saya akan singkat peristiwa yang kemarin. Jadi, perjanjian itu dilanggar oleh orang Quraisy karena mereka menyerang suku Khuza'ah. Setelah itu, suku Khuza'ah lapor kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya minta pertolongan kepada Nabi ketika itu. Maka Nabi berjanji akan menolong suku Khuza'ah. Kaum kafir Quraisy yang tinggal di kota Mekah itu dalam keadaan panik luar biasa. Nah, mereka enggak berani untuk melawan umat Islam dan juga tidak berani untuk memutuskan hubungan dengan Bani Bakar, yaitu musuh Khuza'ah yang mereka bantu untuk menyerang Khuza'ah. Dan mereka juga tidak berani untuk membatalkan perjanjian ketika itu. Enggak, akhirnya ketika itu mereka memilih cara yaitu mengutus Abu Sufyan untuk datang ke Madinah untuk memperbarui lagi perjanjian untuk menambah masanya. Yang awalnya gencatan senjata 10 tahun, maka dirubah itu menjadi lebih banyak, mungkin 15 tahun kah atau 20 tahun dan lain sebagainya ketika itu. Nah, jadi kondisinya ini orang-orang kafir Quraisy ketika itu dalam keadaan ketakutan. Maka akhirnya diutuslah Abu Sufyan mendatangi kota Madinah. Abu Sufyan datang ke kota Madinah, itu berjumpa dengan Budail. Budail bin Warqa al-Khuzai. Lah Budail ini, itu keluar dari kota Madinah, kaget Abu Sufyan. Abu Sufyan takut kalau sampai Budail itu mendatangi Nabi. Padahal kan Nabi udah tahu peristiwa ini, begitu loh. Akhirnya tanya sama Budail, kamu dari tempatnya Muhammad? Enggak, saya cuma berkunjung aja ke kota Madinah. Lalu Abu Sufyan sempat menanyakan kurma. Bawa kurma enggak? Ketika enggak bawa kurma, berarti ini bukan tamas ya, ini urusan penting. Gitu, berarti dia pasti sudah mendatangi Rasulullah SAW. Bahkan dalam Abu Sufyan sampai sumpah, demi Allah saya sumpah, mereka sudah mendatangi Muhammad. Masuk Abu Sufyan ke kota Madinah, ketika itu dalam keadaan bingung Abu Sufyan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui. Nabi mengatakan, bentar lagi Abu Sufyan akan datang dan dia minta untuk perjanjian diperbaharui dan ditambah masanya. Sufyan masuk kota Madinah bingung. Yang didatangi putrinya, Ummu Habibah, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW. Ketika mau duduk di tikar, itu langsung digulung tikernya. Kaget Abu Sufyan. Nah, putriku, ini maksudnya saya terlalu bagus untuk tikar itu, atau tikar itu terlalu bagus untuk saya? Itu karena tikarnya bukannya bagus, tikar sederhana. Punya Nabi SAW itu kan bukan sesuatu yang mewah, tapi sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang bagus. Dan kata putrinya, yaitu ini tikarnya Rasulullah. Kamu jangan duduk di sini, engkau tuh musyrik, jadi masjid najis. Apa dan aku nggak suka kalau kamu duduk di tikarnya Rasul. Marah Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, demi Allah, kau setelah tidak kumpul sama saya, ternyata kamu jadi orang buruk ya. Kamu cuma dapat keburukan.
Kata Abu Sufyan, enggak. Allah Ta'ala ngasih saya hidayah untuk masuk Islam kok. Ya, kamu ini kan pemimpin Quraisy. Tokoh mereka. Kok enggak terpikir untuk masuk Islam ya? Kok kamu malah menyembah batu, enggak bisa denger, enggak bisa ngelihat. Apa gunanya? Jawab Abu Sufyan langsung pergi. Langsung mendatangi Rasulullah SAW. Bilang, ya Muhammad, saya kan waktu perjanjian Hudaybiyah, saya kan nggak ikut. Setelah saya datang ke sini, mari kita perkokoh lagi perjanjian dan kita tambah lagi masa gencatan senjatanya. Kata Nabi, datang cuma untuk itu ya. Falidzalika ji'ta? Kamu datang cuma untuk itu? Iya. Nabi tanya lagi, ada kejadian sesuatu? Nabi tanya begitu. Hal kana min hadath? Ada kejadian sesuatu? Tidak ada apa-apa. Kita tetap sesuai dengan perjanjian damai kita. Kita nggak merubahnya sama sekali. Nabi, ya saya juga sama seperti itu. Abu Sufyan minta lagi sama Nabi, diperbarui lagi. Tidak dijawab lagi sama Rasulullah SAW. Tidak dijawab. Bingung. Akhirnya datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Bilangkan ke Muhammad untuk melindungi kita. Bahwasanya Muhammad itu untuk memperbarui perjanjian dan lain sebagainya. Bukan enggak. Saya enggak mau ngomongin Rasulullah SAW. Enggak mau. Enggak berani saya. Datang ke Umar. Ini salah sasaran ini. Datang sama Umar. Setelah itu bilang, ya Umar, tolong saya untuk ngomong ke Nabi agar perjanjian itu diperbaharui lagi dan lain sebagainya. Sama Umar, aku suruh nolong kamu. Kamu saya kasih tahu ya. Seandainya di dunia ini yang memerangi kamu cuma semut kecil, saya akan ikut sama semut kecil itu untuk memerangi kamu. Kok saya suruh nolong kamu? Habis itu kata Abu Sufyan, kamu ini berbuat buruk sama keluarga kamu sendiri. Itu sampai akhirnya datang apa? Ke Sayyidina Ali. Ali, kau ini kan mesti ada saudara sama aku. Semua diinget-inget mesti ada keluarga. Tolong aku ngomong sama Nabi. Dan Ali nggak mau, enggak mau. Datang sama Fatimah. Ini orang Arab zaman itu minta tolong sama perempuan. Itu mungkin malunya mungkin kayak cuma pakai handuk keliling lapangan alun-alun mungkin. Memalukan bagi harga diri mereka itu. Datang sama Fatimah. Fatimah, minta tolong ya, sampaikan ke bapakmu ya. Fatimah nggak berani, aku perempuan. Terus ada Sayyidina Hasan kan lagi. Ya anakmu suruh ngomongkan. Ini anak kecil. Ini Abu Sufyan sudah sampai kalutnya itu. Dan itu perlu waktu lama, jadi bingung kesana kemari itu masa bingungnya dia itu lama ketika itu. Ada setelah itu datang sama Ali. Gimana? Nggak Ali, gini aja. Ini bilang aja, Pak, saya melindungi orang-orang Mekah. Orang Mekah itu dalam perlindungan saya. Bilang gitu aja. Dan semoga kalian tidak akan mengganggu jaminan perlindunganku ini. Kata Syed, loh, kalau saya ngomong gitu, berarti nanti orang Mekah selamat ya? Tidak tahu juga sih sebetulnya. Cuma yang paling bisa kamu lakukan ya cuma itu. Udah nggak bisa. Jadi bukan berarti, jadi istilah gini, ini bukan berarti jadi solusi loh ya. Cuma kalau kamu mau berbuat, ya itu cuma bisa kamu perbuat. Ini belum tentu jadi solusi. Wah, akhirnya datang ke masjid teriak, orang-orang, wahai ya Yohanes, saya telah melindungi orang Mekah dalam perlindungan saya. Jangan sampai kamu itu mengganggu jaminan perlindungan saya ini. Didiamkan sama Rasulullah SAW. Akhirnya saya itu pulang Abu Sufyan ke Mekah. Abu Sufyan sudah di Madinah, tidak punya harga diri. Pulang sampai di Mekah, datang sama istrinya. Istri Abu Sufyan, atau semua namanya kan? Namanya siapa? Yang pernah nyuruh untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Hindun. Sampai sana malam. Dan ngomong Hindunnya ngomong, kau pergi lama. Ini orang-orang Mekah sudah nuduh kamu macam-macam. Dikira kamu tuh sudah murtad, sobak. Sudah murtad, kamu tuh sudah ngikut agamanya Muhammad. Kau jadi tuduh sama orang-orang Mekah macam-macam. Ya, kalau kamu lama, terus kamu kesini bawa hasil, ya kamu betul lagi-lagi. Nah itu
Duduk mulai tegang ini, duduk seperti duduknya perempuan di hadapan istrinya. Setelah itu kata Hindun, kamu ngapain di sana? Ceritakan setelahnya. Dan setelah itu cerita macam-macam. Bahkan dikatakan fadharabat birijla fi sadri. Hindun ini nendang dadanya Abu Sufyan. Padahal ini suaminya. Kata Hindun, kau datang enggak bawa apa-apa? Udah mau datang enggak bawa kebaikan. Akhirnya pagi hari, orang-orang gua kumpul, Abu Sufyan tuh nyukur rambutnya, nyembelih hewan situ, terus diusapkan darahnya. Saya tidak akan meninggalkan ajaran kalian sampai saya mati. Untuk membantah tuduhan-tuduhan orang-orang Mekah ketika itu. Dan setelah itu, orang Mekah, yaudah, kamu pergi lama, apa yang kamu bawa ini? Itu dia cerita, saya ditolak. Ditolak, kamu ini pergi lama ditolak? Iya, ditolak saya. Nah, Abu Sufyan enggak mau kalau cuma ngomong gitu, mau dijelaskan sama Abu Sufyan. Saya udah datang ke Muhammad. Tapi Muhammad enggak jawab apa-apa. Terus, saya datang ke Abu Bakar. Juga enggak dapat apa-apa dari dia. Terus, saya datang ke Umar bin Khattab. Nah, Mbak, ternyata musuh yang paling musuh Umar. Yang jawaban paling enggak enak kan Umar. Tentang Umar bin Khattab kan. Adalah adu, itu musuh yang paling musuh itu Umar. Saya udah ngomong ke siapa-siapa, akhirnya terus gimana? Ya udah, saya nggak pernah lihat sekelompok kaum yang lebih taat kepada pemimpinnya melebihi taatnya mereka sama Muhammad. Kalau nggak ada yang berani ngelobi Muhammad untuk gini aja ya, ngasih saran itu nggak berani. Semua takut. Nggak ada yang ngusulkan. Terus apa yang kamu lakukan? Ya terus Ali ketika lihat saya bingung sama Ali dibilangnya aja, ya kamu kan pemimpin, bilang aja kamu ngelindungi orang-orang Mekah. Terus gimana? Perlindunganmu di ACC enggak? Nama Muhammad. Berarti kamu perlindunganmu di ACC? Enggak. Oh, berarti kamu ini merasa puas padahal enggak dapat apa-apa dan kamu enggak berguna sama sekali kedatanganmu ke sana. Ketika perlindunganmu itu enggak berlaku. Karena enggak di ACC. Dan bagi mereka untuk melanggar jaminan perlindunganmu itu mudah-mudah aja. Ya udah, kamu dibuat main aja tuh kamu sama Ali. Kemudian kata itu, ya saya tidak dapat apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa ya, cuma itu yang bisa saya lakukan. Ya udah, kamu sekarang ini buat kita bingung. Kamu nggak datang bawa kabar akan perang sehingga kita bersiap siaga. Dan juga kamu nggak datang bawa damai sehingga kita merasa aman. Jadi kita bingung ini. Itu kondisi Mekah. Jadi Mekah dalam keadaan panik yang luar biasa Mekah. Mekah ketakutan. Bingung ini dan lain sebagainya. Orang-orang Mekah. Setelah itu, Rasulullah SAW mulai nyusun pasukan. Kejadian Bani Khuza'ah diserang itu Sya'ban. Nah, nanti Fathu Makkah ini nanti ketika bulan Ramadan. Jadi, Rasulullah mulai nyusun pasukan. Kan dari waktu Ibn Abi Syaibah, Rasulullah SAW itu kalau beliau keluar dari rumah, duduk di depan rumah gitu, dan beliau duduk sendiri, tidak ada yang berani datengin Nabi sampai dipanggil. Ini adabnya sahabat. Orang itu mungkin perlu waktu untuk sendiri. Jadi jangan setiap lihat orang sendiri didatangi terus habis itu wawancarai, diinterview, tanyain itu. Nabi SAW duduk serius gini, tidak ada yang berani mendekat kecuali kalau di adab ini. Panggil Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ngobrol orang dua gitu lama. Satu panggil lagi Sayyidina Umar Khattab, juga ngobrol orang dua lama. Umar jawab, ya Rasulullah, mereka ini pemimpin kekufuran. Mereka yang dulu bilang engkau tukang sihir, engkau dukun, engkau pendusta, engkau mengada-ngada. Semua tuduhannya orang kafir Quraisy. Kan Nabi disebutkan semua sama Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah itu Rasulullah SAW dudukkan Abu Bakar di kanan, Umar di kiri. Itu sudah ada mulai beberapa orang. Dan kata Nabi SAW, mau enggak kamu saya kasih tahu ini apa ini pertanyaan orang tua ini. Noleh ke Abu Bakar. Ini Abu Bakar, ini kayak Nabi Ibrahim.
Lembut sekali. Lembut sekali. Umar kayak Nabi Nuh. Kerasnya lebih daripada batu. Kerasnya lebih daripada apa? Batu. Dan untuk kali ini, ikut Umar. Abu Bakar lembut, ya, tidak usah, tidak biarin. Abu Bakar, enggak. Perang kita sama mereka. Untuk hari ini kita ikut Umar. Jadi kadang-kadang bukan pilihan kelembutan yang dipakai sama Nabi. Justru pilihan ketegasan gitu. Nah, dakwah Islam itu, ikhwan rahimakumullah semuanya, dakwah Islam itu memang harus dibawa dengan berbagai macam karakter. Jadi, tidak bisa orang bawa dakwahnya cuma hanya orang-orang lembut aja. Oh, setiap orang yang tegas itu berarti salah. Enggak. Kadang-kadang ketegasan itu juga diperlukan dalam membawa agama Islam ini. Nah, kita akan bawakan beberapa bukti. Logika aja. Kalau memang Islam ini hanya bisa dibawa dengan kelembutan, apa gunanya Nabi berdoa minta Islamnya Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham? Yang mana dua-duanya itu orang-orang kasar, orang-orang keras. Kenapa Nabi minta keduanya itu? Artinya apa? Nabi juga mengharapkan ada orang yang tegas juga membawa agama Islam. Yang kedua, dalam beberapa keadaan, seperti ketika tawanan Badar, ternyata ketika Sayyidina Umar itu minta bunuh semuanya. Ternyata Allah Ta'ala yang dibenarkan pilihannya Umar. Dan juga ketika urusan Fathu Makkah. Nabi bilang, oh Bakar nih kayak Sayyidina Ibrahim. Umar kayak Sayyidina Nuh, kayak Nabi Nuh. Akhirnya yang dipilih, wa innal amru amru Umar. Amru amru Umar. Kita ikuti keinginannya Umar. Gitu. Itu. Dan ketika itu persiapan perang ini Nabi nggak ngasih tahu ke siapapun. Hanya mungkin sebagian besar sahabat tapi yang senior. Setelah Mekah. Lainnya nggak ada yang tahu. Cuma ada perjalanan perang gitu aja. Tapi nggak dikasih tahu tujuannya mana. Ketika itu begitu. Jadi nggak dikasih tahu tujuannya kemana. Ketika itu seperti itu. Dan ada riwayat juga mengatakan Rasulullah SAW seringnya juga begitu. Jadi nggak dikasih tahu musuhnya siapa. Dikirim dulu. Nanti sampai sana baru kasih tahu musuhnya siapa. Begitu. Saya dipahami ya? Sampai di sini ya. Makanya ketika perang Mu'tah kan juga gitu. Loh, kok musuhnya banyak? Kan baru tahu semua kan? Ketika itu kan. Ketika perang Mu'tah. Ini yang tahu tuh hanya sebagian. Ketika itu sampai akhirnya Rasulullah mulai persiapan pasukan perang. Nah, Rasulullah itu sudah merahasiakan, tapi Nabi tidak lupa doa. Apa doanya Nabi? Allahumma khudh ala asma'ihim wa absarihim fala yarawna illa baghtah. Ya Allah, tutup pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan mereka tidak menyaksikan kami kecuali mendadak. Gitu. Jadi ini termasuk mungkin maunya Nabi itu sebenarnya tujuan Nabi bukan perang ya, tapi menaklukkan sebetulnya. Jadi kalau memang tujuan perang, Nabi kasih tahu, siapkan pasukan, ayo kita bunuh-bunuhan. Tapi kan enggak. Tidak buat kedatangan Nabi itu mendadak sehingga mereka kaget gitu lah. Nabi doa, ya Allah, tutup pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan jangan lihat kami kecuali dalam keadaan mendadak begitu. Nah, ketika itu dalam kondisi seperti itu sudah ada mungkin satu dua orang yang ngerti. Di antaranya adalah salah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah itu dia menulis surat dititipkan sama seorang perempuan mau dikasih upah kalau surat ini bisa sampai kepada orang-orang Mekah kafir Quraisy. Ketika itu. Yang disalah dalam riwayat yang disuruh itu salah seorang yang bernama Sarah. Sarah itu seorang penyanyi. Itu seorang penyanyi. Dia memang datang ke Madinah. Nabi dia datang, kamu mau hijrah ya? Enggak. Kenapa? Saking pengen cari bantuan aja. Nabi kasih hadiah. Sama Nabi, apa gunanya kamu nyanyi? Kata Sarah, sejak banyak di antara mereka yang terbunuh di perang Badar, orang Mekah sudah tidak ada nyanyi-nyanyian lagi. Jadi mereka itu dalam keadaan duka dan marah terus itu.
Pada perang Badar itu kurang lebih berapa tahun itu mungkin kalau ini tahun 8 Hijriah, berarti itu mungkin sekitar 6 tahun yang lalu, tahun sebelumnya. Dan setelah itu dia buat surat, kemudian setelah itu sampai sama Sarah itu suruh pergi ke Mekah. Nabi SAW mendapatkan informasi dari mata-mata, tapi informasi semuanya langsung dari langit. Nabi nyuruh Sayyidina Ali, Ali, dan Ali juga bersama dengan Zubair bin Aun dan Mikdad, kamu datang ke tempat Raudhah, nama tempat. Di sana ada perempuan, di situ ada suratnya Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang musyrik. Ambil suratnya. Datangi sampai di Raudhah, betul ada perempuan itu. Terus Ali, mana suratnya? Dari Hatib bin Abi Balta'ah. Enggak ada surat, enggak ada surat. Rasulullah enggak mungkin bohong. Mana suratnya? Atau terpaksa kamu saya geledai. Saya harus geledah apa kamu? Takut akhirnya dikasihkan. Dikasih di dalam gelungan rambutnya lah. Dikasihkan. Nah itu dikasihkan ke Nabi SAW. Ternyata surat dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada pembesar kafir Quraisy untuk mengabarkan peristiwa bahwasanya dari Madinah akan ada pasukan menuju ke kota Mekah. Kemudian setelah itu, marah sahabat. Marah. Panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Ini nama Nabi. Hatib, tahu terus surat ini? Tahu. Kenapa kau berbuat begini, wahai Hatib? Kata Hatib, ya Rasulullah, jangan tergesa-gesa menghukumi aku. Demi Allah, aku orang beriman. Aku beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Aku enggak berubah sama sekali. Aku enggak pernah kufur sama sekali. Hanya saja, aku ini seseorang yang masih punya kerabat di Quraisy. Masih punya kerabat di Quraisy. Loh, sahabat-sahabatmu tuh masih ada kerabat-kerabatnya di Quraisy yang melindungi. Aku ini ada keluarga di Quraisy tapi nggak ada yang melindungi. Saya itu ada ibunya. Ini orang-orang Muhajirin ini punya kerabat yang masih kubur yang akan melindungi kerabatnya dan lain sebagainya. Lah aku ini nggak ada. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi suara terputus, saya akan lanjutkan. Jadi, setelah Sayyidina Ali mendatangi perempuan yang ada di Raudhat Khah, itu, maka perempuan itu awalnya nggak mau ngaku, nggak bawa surat apa-apa. Ketika Sayyidina Ali bilang, Rasulullah nggak mungkin bohong, kamu bawa. Kalau enggak, kamu akan saya geledah ini. Maka dia takut dan saya itu diserahkan suratnya, dan ternyata itu surat dari Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika itu, dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Itu Nabi nanya, wahai Hatib, tahu ini? Kata Hatib, iya ya Rasulullah. Kenapa kamu nulis begini? Kata Hatib, ya Rasulullah, jangan tergesa-gesa menghukumi aku. Demi Allah, aku beriman pada Allah. Aku beriman pada Rasulnya. Aku nggak berubah sama sekali. Dan aku nggak pernah kufur semenjak aku memeluk agama Islam. Akan tetapi, aku ini ada seseorang yang masih punya keluarga ada di Quraisy sana, ada keluargaku, dan keluargaku ini nggak ada pelindung. Kalau muhajirin yang lainnya itu mesti punya keluarga, mesti punya harta di Mekah, dan ada yang melindunginya. Tapi kalau aku nggak ada, maka aku berharap, sekalipun aku nggak punya hubungan nasab dengan kafir-kafir Quraisy yang ada itu, tapi kalau aku punya jasa, maka mereka akan bisa menjaga keluargaku di sana. Nah, saya udah baca juga di seorang lain, itu ibunya. Jadi dia tuh takut ibunya terjadi sesuatu. Sehingga dia menulis surat itu agar ibunya dijaga kalau sampai terjadi peperangan, tidak sampai ibunya itu terbunuh atau lain sebagainya begitu. Setelah itu, Hatib menegaskan lagi, lam af'alhu irtidad dan andini wala ridwan bil kufri ba'dal Islam. Aku melakukan bukan karena murtad atau karena aku meridhoi kekufuran. Maka ketika itu Rasul jawab,
Sesungguhnya engkau telah jujur di dalam ucapanmu. Kemudian Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku memegang lehernya orang munafik ini." Memegang leher orang munafik ini. Nabi, wahai Umar, dia sungguh telah ikut perang Badar. Dan apa kamu nggak tahu? Allah tuh seakan-akan seakan Allah tuh memandang siapapun yang ikut perang Badar, dan Allah berfirman kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Silahkan lakukan apa yang kalian mau, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampuni kalian. Maka ketika itu Hatib bin Abi Balta'ah tidak mendapatkan hukuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada satu hal yang menarik. Bagaimana Nabi SAW itu melihat jasanya Hatib dibandingkan kesalahannya. Hatib punya jasa. Bahkan Hatib bin Abi Balta'ah itu yang diutus ketika untuk berjumpa dengan para raja, dan raja Mesir, itu yang diutus itu juga ada di antara mereka Hatib bin Abi Balta'ah ketika itu. Nah, karena punya jasa, Nabi ingat jasanya. Tapi Nabi memaafkan, dan Nabi memaafkan kekurangannya. Nah, kita betapa seringnya kita orang punya jasa, kita lupakan jasanya, yang kita lihat malah kekurangannya. Gitu kan? Tapi Rasulullah SAW enggak. Rasulullah SAW itu ingat jasanya orang dan melupakan kekurangannya. Dan ini sebagai satu dalil, Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau sering menyampaikan nasihat tentang husnudon, prasangka baiklah kepada orang. Sekalipun kamu lihat orang itu secara zahir dia itu pendosa, mungkin dia itu badri. Maksudnya apa? Seseorang yang mewarisi maqam ahlul badar, yaitu dia punya jasa di mata Allah, yang jasanya itu bisa menjadi sebab Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya. Kamu lihat orang ini secara zahir, dosanya banyak, betul. Tapi kamu husnudon. Ya betul dia dosa banyak, tapi mungkin dia punya jasa-jasa yang menyebabkan Allah Ta'ala akan mengampuni dia. Selesai. Itu buat kita akhirnya nggak usah berprasangka buruk kecuali hanya kepada diri kita sendiri. Sisanya orang lain kita semua berprasangka baik. Setelah peristiwa Hatib ini, Nabi SAW kemudian mulai memberangkatkan pasukan untuk menuju ke kota Mekah. Bagaimana prosesnya? Nanti insya Allah kita akan baca dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Sigit.